Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Haji Hairofiatna SEMM. Pada kesempatan ini saya mengajar tentang perilaku organisasi yang biasa disampaikan di semester ganjil. Oleh karena itu, kepada para mahasiswa, mahasiswi Universitas Primagraha harus mengerti dan memahami apa itu tentang perilaku organisasi. Oleh sebab itu, sebelumnya, awal daripada mata kuliah ini, mahasiswa-mahasiswi harus memahami bagaimana rencana pembelajaran semester. Di mana rencana ini adalah bertujuan membahas tentang dasar-dasar yang manajemen dalam konteks organization behavior yang dapat diterapkan secara efektif di dalam organisasi. Sifat pembahasan ini dalam mata kuliah ini adalah analisa topik dan pembahasan bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku dan artikel di berbagai jurnal yang kita pahami semua. Di mana SKS ini sebanyak 3 SKS, kemudian diharapkan para mahasiswa-mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, dan pastinya harus inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya dan keahliannya masing-masing. Oleh karena itu, RPS ini adalah acuan pertama saya dalam pembelajaran dan pemahaman kepada mahasiswa-mahasiswi di Universitas Primagraha agar kita belajar selalu terarah, tersistem, terintegrasi, dan termasif. Sehingga pelajaran ini dari semester 1 pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16 selesai dengan tepat waktu. Oleh karena itu, seperti halnya pertemuan pertama diharapkan mahasiswa mampu mengerti tentang tata tertib dulu perkuliahan dan membuat kelompok kerja mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kejelasan pokok bahasa dan dasar-dasar sikap kepuasan dalam organisasi. Di mana bahan ajar atau materi ini adalah mengerti tata tertib perkuliahan dan membuat kelompok kerja yang perlu dipahami tentang sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Dan memahami bagaimana definisi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Kemudian metode yang biasa disampaikan dalam agenda pembelajaran ini, khususnya oleh saya sendiri, yaitu pasti dengan ceramah, kemudian diskusi, dan pasti presentasi. Sehingga diharapkan teman-teman mahasiswa-mahasiswi mengerti dan memahami tentang teori-teori organisasi, yaitu khususnya perilaku organisasi. Mana pengalamannya ya pastinya mahasiswa akan mencari informasi dari berbagai sumber, buku dan internet dengan bermacam upaya teknologi yang ada dimanfaatkan dalam hal mencari informasi dan sebagainya. Kemudian kalau berbicara tentang penilaian, hal ini juga ada kriteria penilaian dalam perkuliahan ini, yaitu ketepatan menjelaskan konsep dasar, sikap kepuasan kerja dalam organisasi, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap kepuasan kerja dalam berorganisasi. Kemudian pertemuan yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami menjelaskan pokok dan bahasan mengenai teori dan motivasi, di mana bahan kajian atau materi ini yang perlu dipahami adalah konsep motivasi itu sendiri. Apa itu pengertian motivasi, bentuk motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, serta indikator untuk mengukur motivasi sehingga tercapailah konsep motivasi yang baik dan benar. Oleh karena itu, metode pelajaran ini selalu diikuti dengan konsep ceramah, diskusi presentasi, bahkan kita ada kuis dan sebagainya, sehingga teman-teman akan memahami dan mengerti lebih dalam lagi tentang teori perilaku organisasi. Untuk pertemuan ketiga, pastinya mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan pokok bahasan mengenali pemahaman kerja tim, di mana kerja tim ini merupakan representasi dalam mencapai tujuan organisasi. Dan perlu diketahui, dengan memahami kerja tim, pemahaman mengenai target capaian kinerja dan kelompok dalam visi dan misi organisasi agar tercapai sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, mahasiswa juga akan mempelajari hal-hal tentang kerja tim, teamwork seperti apa dan sebagainya, sehingga kita semuanya dapat menjabarkan dan mengkonsep serta ketepatan dalam menjalankan secara garis besar mengenai kerja tim dan dalam hal mencapai visi misi tujuan perusahaan itu sendiri. Mungkin pertemuan yang keempat,
mahasiswa selain dapat memahami dan dapat mengetahui dan menjelaskan pokok bahasan mengenai tentang komunikasi dalam organisasi. Hal ini adalah bagian daripada perilaku organisasi itu sendiri. Di mana perilaku dalam organisasi ini ada indikator dan teori yang menyentuh tentang komunikasi dalam berorganisasi. Sehingga teman-teman mahasiswa-mahasiswi harus memahami tentang pengertian komunikasi itu sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam bentuk-bentuk komunikasi. Oleh karena itu, konsep yang selalu kami sampaikan ada selalu sama dengan yang sebelumnya, pasti dengan ceramah, diskusi, dan presentasi. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami serta menjelaskan bagaimana pembahasan mengenai kepemimpinan. Perlu diketahui, perilaku organisasi ini sangat luas, di mana di dalamnya ada tentang teori kepemimpinan. Di mana kepemimpinan, teman-teman mahasiswa harus mengerti apa itu kepemimpinan, apa itu pemimpin, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, serta indikasi-indikator tipe dan kepemimpinan itu sendiri. Oleh karena itu, berkembanglah contoh dalam kepemimpinan adalah yang sekarang berkembang dan menjadi tren adalah kepemimpinan transformasional. Nah, itu nanti kita jabarkan di dalam pertemuan yang kelima. Kemudian, pertemuan yang keenam, mahasiswa juga dapat mengetahui dan memahami jelaskan pokok bahasan instrumen tentang budaya organisasi. Nah, di sini poin intinya adalah tentang budaya organisasi. Di dalam budaya organisasi ini banyak sekali pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi di dalam indikator dalam menciptakan organisasi yang baik dan benar. Kemudian pertemuan ketujuh, seperti biasa mahasiswa juga dapat mengetahui dan menjelaskan pokok bahasan tentang deskripsi mengenai konteks komitmen organisasi, di mana perilaku organisasi ini memiliki ada komitmen organisasi sehingga mahasiswa diharapkan mengerti dan tahu apa itu arti komitmen organisasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dan kemudian indikator serta variabel-variabel lainnya yang bisa dipahami oleh kita semua. Kemudian pertemuan ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester, di mana ujian ini menyangkut daripada pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan ke-7, sehingga kita semuanya dapat mengimplementasikan di dalam teori dan pembahasannya di dalam ujian tengah semester nanti. Sampai seberapa besar pemahaman teman-teman mahasiswa-mahasiswi mengetahui tentang konsep perilaku organisasi secara dini. Oke, selanjutnya kita pertemuan yang ke-9, di mana pertemuan 9 ini pastinya mahasiswa itu dapat mengetahui dan memahami dan menjelaskan pokok bahasan mengenai perubahan organisasi dan manajemen stres. Nah, ini poin yang paling penting, di mana teman-teman mahasiswa-mahasiswa itu harus mengerti bagaimana perubahan organisasi dan menata manajemen stres itu di dalam setiap organisasi, sehingga kita tahu secara teori mengkanal permasalahan, kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan organisasi itu sendiri, dan mengetahui pastinya tentang manajemen stres yang ada di organisasi. Kemudian pertemuan yang ke-10, biasanya teman-teman juga harus mengerti dan mengenai tentang apa itu organizational citizenship behavior. Pengertian faktor-faktor hal itu, manfaatnya, bentuk-bentuknya, motif-motifnya, sehingga kita tahu tentang pengertian organisasi citizen behavior ini. Oleh karena itu nanti ketemuan 11, mahasiswa-mahasiswi dapat mengetahui dan menjelaskan pokok bahasan mengenai tentang kekuasaan dan politik di lingkungan organisasi. Ini bahasan tren di pertemuan 11 nanti, di mana kondisi sebuah organisasi termasuk di negara kita tentang kekuasaan dan politik di lingkungan organisasi. Nanti kita membahas cukup di organisasi, tapi bisa berkembang di dalam pertemuan nanti ketemuan yang ke-11 ini. Oke, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, kita akan berlanjut nanti ketemuan 12, yaitu tentang memahami bagaimana manajemen kinerja. Nah, salah satu manajemen kinerja ini dapat menjadikan sebuah role model dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Karena akan memahami tentang manajemen kinerja di dalam organisasi itu. Kemudian kita akan lanjut ketemuan 13, di mana kita membahas tentang kompensasi, dan mahasiswa ini juga harus memahami dan mengetahui bagaimana itu arti kompensasi, kemudian pastinya ada penghargaan,
atau reward, dan atau sebaliknya ada punishment. Sehingga pengertian ini di dalam pertemuan ke-13 ini teman-teman akan mengerti apa itu kompensasi, sehingga teman-teman mengetahui tentang penghargaan atau reward, dan teman-teman akan mengetahui tentang punishment, hukuman, ya, sehingga teman-teman itu dalam bekerja tidak sesuai dengan rule dan modelnya, kemudian SOP dan ketentuannya ada yang berdampak positif di kemudian hari. Sehingga dalam nanti kita bertemu kemudian hari kita sudah memahami, dan saya diharapkan mahasiswa juga harus memahami, jangan sampai duduk di kelas tapi baru memahami, belajar pelajari dahulu, kemudian kita banyak berdiskusi dan memecahkan suatu masalah, sehingga kita membuat banyak mencari kasus-kasus yang ada di permasalahan organisasi tempat lain, khususnya di bidang yang kita pelajari ini. Oke, nanti kita pertemuan di pertemuan ke-14, ya, kewajiban mahasiswa dan mahasiswi juga harus memahami tentang iklim kerja organisasi. Hal ini juga pastinya kita membahas tentang definisi, fungsi, manfaat, tujuan, dan faktor yang mempengaruhi iklim kerja pada organisasi itu sendiri. Sehingga perilaku organisasi ini dapat dikatakan teori yang sempurna, di dalamnya banyak sekali variabel dan indikator untuk mencapai tujuan organisasi itu menjadi sukses dan hebat. Oke, mahasiswa yang terakhir kita ke pertemuan 15 ini, kita mencoba mahasiswa itu dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan nanti apa itu tentang lingkungan kerja pada organisasi. Di mana lingkungan kerja ini pastinya dapat mempengaruhi sumber daya manusia itu sendiri, kemudian sumber daya organisasi, dan resource lainnya, yang sehingga komponen yang kita jelaskan di dalam perilaku organisasi ini tercapai apa yang diharapkan organisasi itu sendiri. Nah, pastinya kita terakhir pertemuan yang ke-16 ada ujian akhir semester. Nah, mungkin kita mencari solusi bagaimana di dalam aspek ujian ini saya sebagai dosen nanti memberikan kasus-kasus, dan tolong diberikan solusinya, sehingga kita dipersilakan bisa open book, bagaimana kasus ini bisa disolusikan dalam waktu teman-teman mengerjakan akhir semester ini. Mungkin itu aja, kita banyak sekali referensi yang saya sampaikan dan siapkan, dan jangan lupa seperti biasa sebelum mengajar nanti kita akan mencari jurnal-jurnal dulu tentang perilaku organisasi di tempat-tempat lain, sehingga kita memahami dan mengerti permasalahan dan kasus-kasus nanti ke depan bisa kita solusikan. Oke, untuk pertemuan pertama ini tentang perilaku organisasi, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu perilaku organisasi, pengertiannya? Nah itulah, kalau teman-teman bertemu tentang apa materi perilaku organisasi, minimal dibaca. Sekarang sudah banyak sumber, apalagi di Google, apa itu perilaku organisasi, sehingga teman-teman itu minimal mengetahui konsep sederhananya saja, ya, dimana nanti teman-teman harus mengerti tentang perilaku organisasi itu sendiri, dan kita juga akan membandingkan perilaku organisasi dengan manajemen sumber daya manusia, kemudian dengan teori organisasi, kemudian dengan psikologi industri, kemudian menjelaskan bagaimana manajemen skill, kemudian mendefinisi dari perilaku organisasi itu sendiri, kemudian ruang lingkup pembahasan perilaku organisasi, sehingga tahapan-tahapan ini nanti teman-teman akan mengerti, mahasiswa-mahasiswa ini, bagaimana perilaku organisasi ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan daripada perusahaan itu sendiri. Ada beberapa tantangan utama dan peluang bagi para manajemen untuk menggunakan konsep organisasi ini. Perilaku ini merupakan ilmu yang paling teman-teman pahami, karena teori ini berdiri oleh seorang motivator, ya. Kemudian kita juga berkembang, karena teori-teori ini akan terus berkembang. Teman-teman nanti ketika melaksanakan skripsi itu akan memahami, dan di mana poin perilaku organisasi ini berada di beberapa nanti secara sistematis. Kemudian teman-teman juga harus tahu bagaimana mengidentifikasi kontribusi tentang
disiplin ilmu lain pada perilaku organisasi yang tadi disampaikan, bagaimana peluang dan tantangan dalam perilaku organisasi itu sendiri. Oke, perlu diketahui kenapa perlu mempelajari perilaku organisasi. Ada yang paham? Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, mungkin saya mencoba mempelajari hal teman-teman dulu, karena ini menyangkut perilaku organisasi. Kalau saya tidak memahami teman-teman, mahasiswa-mahasiswi, nah kayak yang di belakang tidur, ya kan? Kemudian yang di depan sepertinya pikiran yang arahnya menghilang, padahal saya ada di depan, ya. Sehingga teman-teman akan berbeda nih konsepnya. Kita harus satu frekuensi, sehingga memahami dengan seksama dan satu tujuan, sehingga kita mengerti apa itu tentang perilaku organisasi dan kenapa perlu kita mempelajari perilaku organisasi itu sendiri. Perlu diketahui, perilaku organisasi merupakan salah satu cabang ilmu yang dapat mempengaruhi individu, bahkan kelompok dan struktur yang mempunyai perilaku dalam organisasi dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi, ya. Sehingga perilaku organisasi ini luar biasa manfaatnya bagi keberlangsungan dan tujuan organisasi, karena menyangkut semua, baik orangnya, kemudian masalah aspek keuangannya, money, material metodenya, mesinnya, dan marketnya. Sehingga perilaku organisasi ini terkait kepada ilmu manajemen yang sebelum-sebelumnya, sehingga konsep POAC, Planning Organizer, cover, kemudian terlaksana dengan konsep yang baik, sehingga dengan hadirnya atau pengaruh, ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi, yaitu dengan adanya perilaku organisasi. Ya, mohon dilihat penggambaran ini. Kenapa perlu mempelajari perilaku organisasi? Perlu dipahami bagaimana perilaku ini dibagi menjadi dua. Pertama, perilaku secara personil, kemudian yang kedua, perilaku secara organisasi. Oleh karena itu, konsep ini akan menjadi pembahasan di kemudian hari, sehingga mahasiswa akan mengetahui apa itu arti perilaku sendiri, baik secara personil maupun perilaku secara organisasi. Sehingga goal settingnya perusahaan itu mencapai tujuan yang pastinya tujuan yang profit untuk perusahaan. Dan kalau untuk pemerintah daerah pastinya tujuan yang service exemplar yang primanya berhasil. Sehingga semuanya tercapailah konsep efisiensi dan efektivitas di dalam organisasi. Mungkin teman-teman perlu tahu, efisiensi dalam organisasi adalah yang positif antara hasil yang dicapai jika dibandingkan masukan yang dipergunakan. Sedangkan efektivitas dalam organisasi adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditetapkan dan mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Sehingga perilaku ini merupakan teori dan implementasi yang sangat dibutuhkan di perusahaan, sehingga berpengaruh besar dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Jika dibandingkan perilaku organisasi dengan manajemen sumber daya manusia, terlihat secara kasat mata perilaku organisasi dan manajemen seolah sama, tetapi perilaku lebih dominan jika MSDM ini dibandingkan dengan perilaku organisasi. Karena manajemen sumber daya manusia itu memang secara global dan secara umum, ya, sehingga perilaku organisasi ini dianggap lebih mendasar secara teoritis berdasar pada konsep. Sedangkan manajemen sumber daya manusia lebih terapan dengan fokus pada teknik pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Sehingga ada perbedaan dan perlu pendekatan yang digunakan secara eksklusifnya, sehingga kita memahami dan mengetahui bagaimana perbedaan perilaku organisasi dengan MSDM. Kemudian bagaimana perilaku organisasi dengan teori organisasi. Apakah sama? Ada yang paham? Ada yang ngerti? Ada yang mau jelaskan? Pasti berbeda. Di mana perilaku organisasi mempelajari perilaku individu atau kelompok dalam organisasi dan aplikasinya. Sehingga ini menyebabkan membuat sebuah analisa mikro. Sedangkan teori organisasi mempelajari struktur, proses, dan performansi organisasi. Sehingga ini berpada konsep analisis makro. Ya,
lebih besar lagi. Sehingga perbedaan ini menjadi suatu pada unit analisis dan objek kajian di kemudian hari. Oke, sekarang bagaimana membandingkan perilaku organisasi dan psikologi industri? Perlu dipahami. Keduanya berfokus pada penjelasan tentang perilaku manusia dalam organisasi, di mana psikologis industri berangkat dari psikologi, sementara perilaku organisasi bersifat multidisiplin. Sehingga perbedaan ini pada basis keilmuan dan lingkup kajian. Ya, tenang, ini masih kita pertemuan pertama secara teori, sehingga teman-teman jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu, sehingga kita sebelum tahu ilmunya, sebelum mencoba menyelesaikan kasus-kasus, sehingga kita menjadi tahu dan terang benderang tentang arti perilaku organisasi dan bisa diterapkan di kemudian hari. Oke, lanjut. Ada lingkup perilaku organisasi yang perlu kita pelajari di dalam model 3 level menurut S.P. Robin, di mana 3 model ini mempelajari 3 perilaku manusia dalam organisasi melalui 3 tingkatan analisis. Di mana yang pertama, tingkatan individu. Tingkatan individu ini itu perlu diketahui tentang karakteristik bawaan individu dalam berorganisasi. Kemudian tingkatan kelompok, di mana tingkatan kelompok ini merupakan dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. Nanti paham ketika teori ini kita jelaskan di dalam mencari sebuah kasus, sehingga kita bagaimana pendekatan ini dengan tingkatan kelompok ini dan kita solusikan sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan organisasi, di mana tingkatan organisasi ini yaitu faktor-faktor organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku itu sendiri. Oke, sehingga Anda mengetahui bagaimana sih sosok manajer, ya, dengan perilaku, apakah dia itu perilaku perorangannya bagus secara personil, kemudian dia bisa menciptakan perilaku organisasi dengan baik, sehingga seorang manajer itu atau sama dengan orang administrasi. Dan perlu ketahui, manajer adalah individu yang mencari tujuan melalui orang lain, sehingga aktivitas manajer itu yaitu membuat keputusan, memberdayakan sumber daya, dan mengatur berbagai aktivitas untuk mencapai tujuannya. Sehingga kita kembali antara perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia dengan analisis makro dan analisis mikro. Nah, nanti kita pahami di dalam konsep ini ketika kita mempelajari dalam waktu presentasi maupun di diskusi. Walaupun karena ini pertemuan pertama, kita tidak banyak memberikan teori secara keseluruhan, nanti teman-teman membayangkan beda apa yang ada ini. Jangan tidur ya. Nah, teman-teman ya, karena ini perilaku ini nanti berpengaruh teman-teman di kampus ini juga, mempengaruhi secara personil dan mempengaruhi secara organisasi di lembaga kita ini. Mudah-mudahan perilaku organisasi ini bermanfaat pastinya buat kita di kehidupan sehari-hari, apalagi teman-teman akan menuju kepada masa depan yaitu bekerja, kemudian menjadi sosok seorang owner, menjadi sosok seorang yang hebat. Itu harus memiliki perilaku yang hebat juga, sehingga bagaimana perilaku secara personil dan perilaku secara organisasi, sehingga teman-teman akan tahu dan menempatkan perilaku itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu apa sih itu organisasi, apa sih itu perilaku. Nanti teman-teman bisa pelajari juga di dalam konsep-konsep itu, ada teori-teorinya secara mendasar, kemudian kita pahami bagaimana sebuah organisasi ini bisa hidup, organisasi bisa berkembang, karena mengetahui tentang organisasi itu sendiri, yaitu sebuah unit bisnis atau sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari 2 atau lebih banyak orang yang berfungsi atas dasar pencapaian satu atau sejumlah tujuan yang relatif dilakukan secara berkesinambungan. Itu sebuah bercerita tentang organisasi. Oke, sebelumnya pasti dalam pencapaian organisasi kan pasti ada fungsinya. Bagaimana kita menerapkan organisasi apabila di dalam manajemen organisasi fungsi itu teman-teman nggak memahami apa sih di dalam konsep manajemen, fungsi manajemen ini kan kita ada yang dikenal dengan POAK dan lainnya, ya kan? Sehingga saya seperti contoh di mana organisasi pastinya ada planning, organizing, controlling, kemudian evaluating, ya mungkin ada leading, faktor-faktor lain
OAC, ada evaluatingnya, sehingga teman-teman harus tahu di dalam perencanaan itu seperti ada apa, di dalam organisasi seperti apa, kontrolnya seperti apa, aktuatingnya seperti apa, sehingga semuanya akan mengetahui tentang pekerjaannya masing-masing, mana yang merencanakan, mana yang melaksanakan, mana yang mengorganisirnya, mana yang mengkontrolnya, sehingga teman-teman akan memahami bagaimana konsep itu bisa terjadi dan terlaksana. Jangan hanya teori. Kita belajar perilaku organisasi saat ini adalah sebuah teori. Akan tetapi nanti ketika teman-teman lulus, ketika teman-teman sebelum lulus juga, itu mempengaruhi. Ketika teman menyusun tugas akhir, teman-teman berteman, ya mungkin saat ini teman-teman masuk kuliah, ada berpikiran mungkin sambil kuliah, sambil usaha, berpikiran menjadi sosok entrepreneur, ya, berpikiran menjadi seorang CEO, berpikiran menjadi orang yang hebat. Itu harus mengetahui konsepnya. Karena tidak akan mungkin orang, ya, tiba-tiba menjadi hebat tanpa teori yang baik. Yang punya teori aja kadang-kadang tidak berhasil, apalagi yang tidak punya teori. Kecuali faktor nasib atau orang tuanya kaya, ya kan? Orang tuanya banyak penghasilan, itu lain cerita. Ya, sehingga kita mengetahui bagaimana dampak hal-hal yang nyata dengan yang tidak nyata, artinya kondisi sekarang, ya, kondisi COVID-19 ini berdampak yang luar biasa 2 tahun ke belakang, ya, kejenuhan mahasiswa dalam kuliah daring, ingin bertemu, berteman lagi di kampus, sehingga semuanya dapat bersentuhan. Itu ada di dalam perilaku organisasi. Perilaku personilnya juga kan secara hati nurani ada. Perilaku organisasinya juga pasti mempengaruhi, berdampak baik kepada mahasiswa, lembaga, kemudian dosen, kemudian para pegawai dosen. Semuanya menjadi sistem dan terwujud. Di mana salah satunya ada perilaku organisasi mempunyai andil di sebuah situ. Makanya bukan hanya sebuah teori saja, tapi ada implementasinya di dalam sebuah organisasi, dan itu pasti. Terima kasih teman-teman, tetap semangat mahasiswa-mahasiswi saya, ya, jangan lupa selalu fokus dan konsentrasi dan berikan waktu 5 menit untuk introspeksi diri, sehingga kita memahami dan mempelajari diri kita dan orang lain, sehingga ilmu apa yang disampaikan oleh para dosen masuk di dalam teman-teman, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.